Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Denny ya, pada pelajaran matematika. Pada pertemuan pagi hari ini kita masih membahas bab aritmatika sosial. Nah, pertemuan pagi hari ini ada 3 submateri yang akan kita pelajari nih. Yang pertama ada diskon, yang kedua ada pajak, yang ketiga ada bruto, tara, dan neto. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita langsung masuk pada submateri yang pertama, yaitu tentang diskon. Diskon juga disebut sebagai rabat. Nah, kita masuk pada definisi diskon. Nah, apa itu diskon? Diskon adalah potongan harga atau juga biasa disebut dengan courting. Diskon biasanya berupa persen ya. Contohnya apa aja diskon? Yang pertama ada potongan harga baju. Nah, kalau kalian misalkan yang lagi beli baju nih di toko atau di mall gitu, biasanya kita menjumpai diskon ya. Nah, diskon itu biasanya di tulisannya itu berbentuk persen gitu. Nah, yang kedua ada diskon barang-barang elektronik. Yaitu kita juga sering jumpai juga nih yang dan lain sebagainya. Kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal menentukan harga setelah diskon. Pada akhir tahun lalu, Novi pergi ke supermarket untuk membeli satu pakaian dengan harga 145.000. Jika supermarket tersebut memberikan diskon 30%, berapakah harga pakaian yang harus dibayar Novi? Nah, sekarang kita cari nih harga pakaian setelah diskon. Kita masuk tahap penyelesaian. Kita tulis dulu diketahui dari soal apa aja. Yang pertama ada harga penjualan atau harga jual baju atau pakaian, yaitu sebesar 145.000. Yang kedua ada diskon. Besar diskonnya berapa di soal? Yaitu 30%. Nah, yang ditanyakan apa? Ditanyakan di soal adalah harga yang harus dibayar setelah diskon. Dibayar oleh siapa? Dibayar oleh Novi. Masuk dijawab. Maka hal pertama yang harus kita cari adalah berapa sih besar diskonnya? Nah, besar diskon 30% itu artinya 30 per 100 dikali dengan harga jualnya 145.000. Ada yang bisa kita coret? Ada di sini. Kita coret nolnya 2. Nah, 2 yang di sini maka tinggal 30 dikali 1.450. Dia menghasilkan berapa? 43.500. Nah, setelah ini baru kita bisa cari harga setelah didiskon, yaitu 145.000 dikurang dengan 43.500 berapa? Yaitu 101.500. Jadi harga pakaian yang harus dibayar Novi adalah 101.500.000 rupiah. Gampang sekali ya. Masuk contoh yang kedua. Contoh soal menentukan besar diskon dalam bentuk persen. Nah, sekarang kita mau cari nih. Kalau tadi cari harga yang didiskon, sekarang kita mau cari besar diskonnya dalam bentuk persen. Berikut contoh soalnya. Melvi membeli sepasang sepatu dengan harga Rp75.000. Karena mendapat diskon, Melvi hanya membayar Rp64.500. Berapa persen diskon yang diberikan toko kepada Melvi? Kita masuk tahap penyelesaian. Diketahui
Yaitu harga jual sepatunya berapa? 75.000. Yang kedua, harga setelah diskon yaitu 64.500. Ditanyakan apa di situ? Yaitu berapa persen diskon yang diberikan toko. Kita masuk pada tahap yang dijawab. Maka kita harus cari besar diskonnya dulu nih berapa. Besar diskonnya dapat kita peroleh dari harga jual dikurangi harga setelah didiskon, yaitu 75.000 dikurang 64.500. Berapa di sini? Yaitu 10.500. Nah, kalau udah dapat harga besar diskonnya udah selesai belum? Belum, karena diskon yang diminta adalah dalam bentuk persen. Maka bentuk diskon dalam persennya adalah 10.500 per harga jualnya 75.000 dikali dengan 100. Ada yang bisa disederhanakan, ada. Kita coret nolnya 3 di sini, kita 2 ambil di sini, satunya di sini. Ada lagi yang bisa disederhanakan? Ya, ada ya. 105 dan 75 kita bagi nih. 105 dibagi berapa? Dibagi dengan 15 menghasilkan 7. 75 dibagi 15 menghasilkan 5. Maka tinggal dikali 7 kali 10, 70 per 5 di sini. Maka tinggal 70 dibagi 5. Inilah ketemu bentuk persen dari diskon, yaitu 14%. Jadi besar diskon yang diberikan toko adalah 14%. Wah, gampang sekali ya contoh soal diskon itu. Kita masuk submateri yang kedua, yaitu tentang pajak. Apa itu pajak? Nah, kita akan bahas nih definisi dari pajak. Pajak adalah suatu kewajiban dari masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaannya kepada negara menurut peraturan yang ditetapkan oleh negara. Nah, pajak itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama, ada pajak pertambahan nilai atau yang dikenal dengan PPN. Apa itu pajak pertambahan nilai? Yaitu pajak yang dikenakan pada saat pembelian suatu barang yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya, saat kita beli sepeda motor, beli mobil, dan lain-lainnya. Terus yang kedua, ada pajak penghasilan atau disebut sebagai PPH. Apa itu pajak penghasilan? Adalah pajak yang dikenakan pada seorang pegawai yang mendapat gaji. Contohnya siapa? Contohnya adalah seorang ASN. ASN apa? Aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil ya, atau biasa kita kenal sebagai PNS, mendapat gaji dan dikenakan pajak penghasilan. Kita masuk contoh soalnya. Contoh soal pajak pertambahan nilai. Pada supermarket maju terus, hampir semua harga barang yang dijual belum termasuk PPN atau pajak pertambahan nilai. Jika Pak Dias membeli kulkas Rp3.500.000, tentukan harga yang harus dibayar Pak Dias jika diketahui nilai PPN-nya 10%. Jadi kita mau cari tahu nih harga kulkas yang dibeli Pak Dias setelah terkena pajak PPN 10%. Kita masuk tahap penyelesaian di sini. Diketahui harga kulkasnya adalah 3.500.000. Yang kedua adalah PPN-nya 10%. Yang selanjutnya ditanya harga kulkas setelah dikenakan PPN. Kita masuk dijawab. Maka kita cari besar PPN-nya dulu nih. 10% ini kan dari harga jual kulkas ya. Maka 10% ini artinya adalah 10 per 100 dikalikan dengan harga kulkasnya, yaitu Rp3.500.000. Nah, ada yang bisa disederhanakan di sini, ada ya. Kita coret nih. Di sini nolnya 2. Nah, yang di sini juga kita coret. Sederhana ya, tinggal 35 tambah nolnya 4. Dia menghasilkan adalah 350.000. Jadi besar PPN-nya adalah 350.000. Nah, kalau udah seperti ini baru kita bisa cari
Harga kulkas setelah dikenakan pajak yaitu 3.500.000 ditambah dengan PPN-nya yaitu 350.000. Maka menghasilkan 3.850.000. Jadi yang harus dibayar Pak Dia setelah dikenakan pajak adalah Rp3.850.000. Masuk contoh yang kedua, yaitu soal pajak penghasilan atau PPH. Soalnya sebagai berikut, Pak Abi mendapat gaji setiap bulan sebesar 5 juta rupiah dan belum dikenakan pajak penghasilan atau PPH sebesar 15%. Hitunglah penghasilan bersih Pak Abi tersebut setelah dikenakan pajak penghasilan. Jadi kita mau cari tahu penghasilan Pak Abi nih setelah dikenakan pajak penghasilan ya. Nah, masuk tahap penyelesaian. Di situ diketahui gaji Pak Abi itu asalnya 5 juta rupiah. Terus PPH-nya 15%. Ditanya di sini adalah gaji atau penghasilan bersih Pak Abi setelah dikenakan pajak penghasilan. Kita masuk dijawab. Kita cari besar PPH-nya. 15% itu dari gajinya Pak Abi ya, maka PPH 15% itu artinya 15 per 100 dikali dengan gajinya Pak Abi yaitu 5 juta rupiah. Ada yang bisa disederhanakan? Ada. Kita coret aja nih nolnya yang di 100 ya. Ini coret di sini 2. Nah, 2 kita coret di sini. Maka menghasilkan 15 dikali dengan 50.000 menghasilkan Rp750.000. Nah, karena besar PPH-nya kita udah tahu, maka kita bisa tentukan gaji Pak Abi setelah dikenakan pajak yaitu 5 juta dikurang dengan besar PPH-nya 750.000. Menghasilkan berapa? 4.250.000. Jadi gaji bersih Pak Abi setelah dikenakan pajak adalah Rp4.250.000. Wah, gampang ya. Nah, sekarang kita masuk pada submateri yang ketiga. Apa itu? Nah, ada bruto, tara, dan neto. Mungkin bahasa bruto, tara, dan neto kalian agak sedikit kurang familiar ya. Tapi sebenarnya bruto, tara, dan neto itu sering kita jumpai loh. Nah, di mana dia sering kita jumpai itu kalau kita beli makanan ya. Di makanan itu biasanya ada kemasannya. Nah, kemasannya itu ada keterangan bruto, tara, dan neto. Kalau nggak percaya bisa kalian cek nih kalau kalian ada beli sesuatu di rumah, kalian bisa cek nih. Biasanya ada tuh tertera di sampingnya. Tulisannya agak kecil sih. Di situ ada bruto, tara, dan neto. Nah, sekarang kita akan pelajari nih apa bruto, tara, dan neto. Kita akan kenalan satu persatu. Kita masuk pada kenalan yang pertama, yaitu yang akan kita kenal pertama adalah bruto. Apa itu bruto? Bruto adalah berat barang dengan kemasan. Jadi berat barang dengan kemasannya nih. Kalau kita beli susu bubuk berarti susu bubuknya dengan kemasannya. Nah, bruto itu dapat kita cari dengan cara neto ditambah tara. Waduh, neto dan tara kan kita belum kenal ya, nggak apa-apa. Kita bahas satu persatu sampai akhir, nanti kalian akan paham nih siapa neto dan tara. Bruto juga bisa dicari dengan neto per 100% dikurang persen tara ya. Nah, udah kenal nih, kita udah kenal awal nih sama bruto nih. Sekarang kita kenalan sama yang selanjutnya, yaitu kita kenalan dengan neto. Neto bisa disebut juga dengan isinya. Nah, apa itu neto? Neto adalah berat bersih suatu barang ya, jadi isinya gitu. Nah, neto itu bisa kita cari dengan cara bruto dikurang dengan tara. Atau neto bisa kita cari juga dengan cara bruto dikali 100% dikurang persen tara. Nah, rumus-rumus ini akan sering kita pakai nih. Yang selanjutnya kita kenalan dengan tara ya. Dari tadi kita sebut tara terus nih, tara itu siapa sih? Nah, kita bahas di sini. Tara adalah selisih bruto dan neto atau biasa disebut juga sebagai berat kemasan.
Nah, tara bisa kita cari dengan bruto dikurang neto. Nah, tara bisa kita cari dalam bentuk persennya, yaitu persen tara sama dengan tara per bruto dikali 100%. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh-contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu menentukan bruto. Di sini diketahui ibu membeli sekaleng biskuit pada kaleng biskuit tertera tulisan berat bersih 1600 gram. Setelah ditimbang kalengnya saja, diketahui berat kaleng biskuit tersebut adalah 400 gram. Berapakah berat kotornya? Nah, kita masuk tahap penyelesaian. Diketahui dari soal, yaitu netonya adalah 1600 gram. Yang kedua, taranya 400 gram. Ditanya di soal adalah berat kotor atau bruto. Kita masuk dijawab, maka bruto sama dengan neto ditambah dengan tara. Yaitu netonya berapa di soal? Yaitu 1600 ditambah dengan 400. Maka menghasilkan berapa? 2000. Jadi bisa ditarik kesimpulan berat kotor biskuit adalah 2000 gram. Ya, berat kotor artinya berat isinya dan kemasannya. Masuk contoh yang kedua. Contoh soal menentukan tara dalam bentuk persen. Nah, sekarang kita akan cari taranya dalam bentuk persen. Bentuk soalnya seperti ini. Sebuah kotak berisi apel tertulis bruto 20 kilo dan tara 2 kilo. Hitunglah persen taranya. Taranya itu berapa persen sih? Nah, ini yang akan kita cari. Masuk tahap penyelesaian. Diketahui di soal ada brutonya 20 kilo, taranya 2 kilo. Ditanya berapa persen taranya. Kita masuk jawab. Maka diketahui persen tara sama dengan, ingat rumus yang tadi, yaitu tara per bruto dikali 100%. Taranya ada di soal, brutonya ada di soal, gampang kita tinggal masukkan. Yaitu taranya 2, brutonya 20. Nah, kalau udah seperti ini ada yang bisa disederhanakan, ada ya. Itu nolnya kita hilangkan di sini, satunya di sini, tinggal kita kalikan ya. 2 dengan 2 bisa kita bagi, yaitu 1 dikali dengan 10%, maka menghasilkan berapa di sini? Yaitu 10%. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan persen tara sebuah kotak berisi apel adalah 10%. Masuk contoh yang berikutnya, contoh soal menentukan bruto jika persen tara dan neto diketahui. Bentuk soalnya sebagai berikut. Sekarung beras memiliki neto 98 kilo dan taranya 2%. Hitunglah bruto sekarung beras tersebut. Nah, kita masuk tahap penyelesaian. Diketahui di soalnya adalah neto 98 kilo, tara 2%, dan ditanyakan adalah berat bruto sekarung beras ya. Kita masuk dijawab. Maka bruto sama dengan, karena di sini diketahui taranya dalam bentuk persen, kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu neto per 100% dikurang persen tara. Netonya ada, persen taranya ada, kita tinggal masukkan. Netonya 98 per 100% ya. 100%-nya ini dari rumusnya dikurang 2% dari soal. Nah, 2% ini 100% dikurang 2%, maka dia menghasilkan di sini 98%. Nah, kita masuk tahap selanjutnya. 98% ini bisa kita tulis, yaitu artinya 98 per 100. Nah, 98 yang di atas tinggal kita masukkan di atasnya di sini ya, tidak terlalu banyak perubahan. Nah, kalau udah seperti ini, tahap selanjutnya kita harus rubah 98 per 100 ini. Dia kan awalnya membagi ya, kita rubah jadi pengali ya. Caranya sebagai berikut. Tinggal 98 kita kalikan
Nah, 98 per 100-nya karena rubah menjadi pengali, maka posisinya kita balik ya. 100-nya di atas, 98-nya di bawah. Kalau udah seperti ini, kita tinggal coret 98 dengan 98 kita coret menghasilkan 100 sisanya di sini. Jadi, bruto sekarung beras tersebut adalah 100 kilo. Waduh, gampang sekali. Kita masuk contoh soal berikutnya. Contoh soal menentukan neto jika persentara dan bruto diketahui. Berikut contoh soalnya. Sebuah keranjang telur bertuliskan bruto 100 kilo dan tara 5%. Hitunglah berat bersih telur tersebut. Masuk tahap penyelesaian, diketahui. Di sini brutonya 100 kilo, taranya 5%. Ditanya di sini apa? Berat bersih telur. Kita masuk dijawab. Berat bersih artinya neto sama dengan dari rumus bruto dikali dalam kurung 100% dikurang persentara. Kita tinggal masukkan angka-angkanya. Maka dia menjadi 100 ya, brutonya 100 kilo dikali 100%, persentaranya 5% dikurang 5%. Maka dia menjadi 100 dikali dengan 95%. Nah, 95% ini bisa kita tulis ya. 100 dikali. Nah, 9%-nya berubah menjadi 95 per 100. Ada yang bisa dicoret? Ada ya. 100 kita coret dengan 100. Sisanya tinggal di sini yaitu 95. Jadi, berat bersih telur adalah 95 kilo ya. Kita masuk contoh soal yang pengembangan. Nah, ini contoh soal pengembangan nih. Ini dikaitkan dengan materi-materi sebelumnya. Ya. Seorang pedagang membeli 2 karung beras dengan harga 262.000. Bruto beras pertama ya, bruto beras karung yang pertama 95 kilo dan taranya 1 kilo. Bruto beras kedua 40 kilo dan taranya 5%. Nah, ini udah kombinasi nih. Tenang, masih gampang. Jika beras pertama dijual dengan harga 2.300 per kilo dan beras kedua dijual dengan harga 2.500 per kilo, hitunglah keuntungan atau kerugian yang diperoleh pedagang. Jadi kan kita belum tahu nih kalau pedagang cara jualnya seperti ini dia untung atau rugi. Nah, kita akan masuk tahap penyelesaian. Dari soal diketahui bahwa harga beli 2 karung beras itu adalah 262.000. Nah, beras pertama kita akan cari tahu nih ciri-ciri beras pertama itu apa aja. Nah, beras pertama itu brutonya atau B-nya itu 95 kilo. Yang selanjutnya taranya atau T itu 1 kilo. Harga jual beras yang pertama itu 2.300 per kilo. Nah, itu dapat nih ciri-cirinya. Kita cari ciri-ciri yang beras kedua. Di situ diketahui brutonya adalah 40 kilo. Taranya, nah ini taranya dalam bentuk persen ya, yaitu 5%. Selanjutnya harga jualnya lebih mahal 2.500 per kilo. Nah, ditanya hitunglah keuntungan atau kerugian pedagang. Nah, kita taruh di sebelahnya, kita masuk pada tahapan dijawab. Nah, kita akan cari harga jual beras yang pertama. Karena kita akan cari harga jual, berarti kita harus cari netonya. Ya. Maka beras pertama kita cari netonya berapa? Yaitu rumusnya B bruto dikurang tara. Kita masukkan angka-angkanya yaitu 95 ya dari soal dikurang taranya 1 kilo, maka menghasilkan 94. Jadi neto beras pertama itu 94 kilo. Nah, harga jual beras pertama dari soal diketahui 2.300. Jadi tinggal 94 dikali dengan harga jualnya 2.300. Dia menghasilkan 216.200
rupiah. Nah, kita akan cari harga jual beras kedua. Sama dengan beras pertama, kita akan cari netonya dulu ya. Di sini nih netonya. Rumusnya bruto dikurang tara. Nah, lihat dari yang diketahui, taranya itu bentuknya persen ya. Jadi kita harus cari dulu nih 5%-nya itu berapa kilo. Nah, dari sini nih kita cari dulu ya 5%-nya itu berapa kilo. 5% itu bisa kita tulis artinya yaitu 5/100 dikali dengan 40. 40 itu dari brutonya ya. Maka didapatkan coret di sini dengan 5 ya. Maka 5 bagi 5 1, 100 dibagi 5 menghasilkan 20. Nah, tinggal 40 dibagi 20, dia menghasilkan berapa di sini? Yaitu 2. Jadi kita udah dapat nih 5% itu ternyata beratnya 2 kilo. Nah, kita tinggal masukkan di sini. Yaitu 40 dikurang 2. Itu 38. Jadi neto beras yang kedua adalah 38 kilo. Jadi kita bisa cari harga jual beras kedua yaitu 38 dikali dengan harga jualnya berapa per kilonya? 2.500. Dia menghasilkan berapa? 95.000. Maka bisa kita cari total harga jualnya yaitu 216.200 ditambah 95.000. Dia menghasilkan berapa? 311.200 rupiah. Nah, karena diketahui harga jualnya 311.200, dia atau pedagangnya itu mendapat keuntungan ya, karena harga belinya cuma 262.000. Maka dapat kita cari besar keuntungannya yaitu 311.200 rupiah dikurang dengan 216.200 rupiah menghasilkan berapa? 49.200 rupiah. Jadi keuntungan yang diperoleh pedagang yaitu 49.200 rupiah. Itu aja pertemuan hari ini ya. Pak Dini sengaja nih kasih contohnya yang lebih banyak ya, karena bentuk soalnya itu nanti akan bermacam-macam. Itu aja cukup untuk pertemuan hari ini. Pak Dini ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Tetap semangat belajar. Jangan bosan-bosan untuk belajar untuk masa depan kalian yang lebih baik. Terima kasih. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.